Ketika seorang remaja dirawat di rumah sakit karena pikiran atau perilaku bunuh diri, fokusnya seringkali terpusat pada pengelolaan risiko. Tapi bagaimana jika salah satu alat yang paling ampuh untuk pengobatan dan perencanaan keselamatan terletak pada pergeseran fokus sepenuhnya, pada alasan mengapa mereka ingin hidup? Remaja yang mengalami pikiran atau perilaku bunuh diri, mereka sering merasa terisolasi, kewalahan, dan terkadang seperti menjadi beban bagi orang-orang di sekitar mereka. Mereka benar-benar berada di titik kritis, serta membutuhkan intervensi yang efektif, personal, dan empatik. Menciptakan lingkungan yang suportif sangat penting untuk membina hubungan dan mendorong percakapan terbuka tentang alasan mereka untuk hidup. Memahami risiko. Bunuh diri remaja semakin menjadi perhatian, dengan faktor-faktor seperti masalah kesehatan mental dan tekanan sosial secara signifikan meningkatkan risiko di kalangan remaja saat ini. Ini juga termasuk faktor-faktor seperti rasa memiliki yang terhalang, perasaan terputus yang mendalam, seperti Anda tidak merasa menjadi bagian dari siapapun atau dimanapun, dan juga beban yang dirasakan, yang merupakan keyakinan yang sangat menyakitkan bahwa keberadaan Anda entah bagaimana menjadi beban atau masalah bagi orang-orang terkasih Anda. Dan ketika kedua perasaan ini semakin kuat, risiko munculnya ide bunuh diri meningkat secara tragis. Peran faktor pelindung. Faktor pelindung, seperti dukungan keluarga yang kuat dan hubungan positif, dapat sangat mengurangi risiko bunuh diri dan meningkatkan ketahanan pada remaja. Memahami intervensi. Studi ini dipimpin oleh Ana M. Ugueto, PhD, menyelidiki alasan-alasan penting untuk hidup di kalangan remaja yang dirawat di rumah sakit yang menghadapi pikiran dan perilaku bunuh diri. Populasi. Studi ini melibatkan 211 remaja yang dirawat di rumah sakit, terutama perempuan yang menghadapi pikiran dan perilaku bunuh diri, menyoroti demografi kritis untuk intervensi. Sumber data. Data dikumpulkan melalui analisis rekam medis elektronik retrospektif memastikan wawasan komprehensif mengenai riwayat kesehatan mental remaja dan tantangan yang dihadapi. Tujuan penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan mendokumentasikan alasan hidup yang diutarakan remaja, memberikan informasi penting untuk pendekatan terapeutik yang efektif dan dukungan. Ini semua tentang mencari tahu apa yang benar-benar beresonansi dengan seorang remaja saat mereka berada di titik paling rentan mereka. Jadi, apa alasan mereka untuk hidup? Keluarga. Remaja sering menyebut hubungan keluarga sebagai dukungan yang vital. Ketika mereka menyoroti keluarga secara spesifik, ibu paling sering disebut. Saudara kandung juga sering muncul, khususnya saudara perempuan dan saudara laki-laki. Teman-teman, persahabatan sangat penting bagi kesejahteraan emosional remaja. Hewan peliharaan. Banyak remaja menemukan kegembiraan dan kenyamanan dalam persahabatan hewan peliharaan mereka. Kehadiran hewan peliharaan seperti anjing sungguh manusiawi. Ini membuat Anda menyadari bahwa terkadang sahabat kita yang paling setia dan tanpa pamrih memegang tempat yang secara menakjubkan signifikan dalam semangat kita untuk hidup. Tujuan hidup. Pemikiran berorientasi masa depan terkait dengan tujuan hidup dan aspirasi karir, menunjukkan daya tarik yang kuat terhadap apa yang ada di depan. Mengidentifikasi alasan hidup remaja memupuk hubungan terapeutik yang memungkinkan tujuan terapi dipersonalisasi selaras dengan apa yang paling mereka hargai. Terlepas dari segala yang mereka alami, ada arus harapan kuat yang mendasarinya, sebuah keinginan untuk hidup menuju masa depan yang benar-benar dapat mereka bayangkan sendiri. Memahami alasan remaja untuk hidup, menumbuhkan hubungan yang lebih dalam, memungkinkan percakapan yang bermakna, dan rapor terapeutik yang kuat antara klinisi dan pasien. Klinisi memanfaatkan alasan-alasan ini untuk menciptakan tujuan terapi yang dipersonalisasi, memastikan bahwa pengobatan selaras dengan apa yang paling dihargai remaja dalam hidup mereka. Pendekatan ini berfungsi sebagai alat yang praktis dan layak bagi para klinisi, secara efektif menangkal faktor resiko seperti isolasi, serta mendorong hasil kesehatan mental yang positif. Dampak menyebutkan alasan mereka.
Menanyai remaja tentang alasan hidup mereka, memupuk hubungan yang bermakna, dan memperkuat tekad mereka, memberikan harapan dan dukungan selama masa-masa sulit. Mendorong percakapan terbuka membantu remaja mengekspresikan impian dan ketergantungan mereka, membina hubungan yang lebih kuat, dan meningkatkan hasil kesehatan mental dalam hidup mereka. Studi ini secara kuat mengingatkan kita bahwa bahkan di tengah momen krisis yang intens, seringkali terdapat sumber daya pelindung yang sangat pribadi ini. Sumber daya ini seringkali adalah koneksi kita dengan keluarga, teman, bahkan hewan peliharaan, serta harapan kita untuk masa depan, tujuan kita, aspirasi kita. Tindakan sederhana namun mendalam untuk benar-benar mendengarkan dan kemudian memperkuat alasan-alasan ini dapat menjadi landasan penyembuhan. Sebelum kita akhiri, pertimbangkan bagaimana alasan-alasan untuk hidup ini tidak hanya relevan bagi remaja yang sedang dalam krisis. Ini sebenarnya alat refleksi yang ampuh bagi kita semua. Apa alasan-alasan hidup Anda yang spesifik dan individual? Hal-hal yang menopang Anda, yang memberi Anda tujuan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Sesuatu yang patut direnungkan dengan sungguh-sungguh. Dan itu saja yang saya miliki untuk Anda hari ini. Terima kasih telah mendengarkan, menghargai waktu Anda. Sampai jumpa, dan terima kasih telah menonton.